Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama Gondes ya di general reading. Bagaimana perasaan dia yang sebenar-benarnya padamu? Cinta, sayang, atau hanya mempermainkan atau main-main saja? Ya, Gondes di sini sudah siapkan 4 file ya, masing-masing ada angka 5, 7, 8, dan 18. Ini Gondes akan maknai sebagai pembeda saja ya, nanti akan dimaknai sebagai tanggal lahir ya. Oke, hanya pengetahuan tambahan saja, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu nanti juga maknanya. Oke, silakan dipilih, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan. Silakan dimulai untuk memilih ya. Kalau kalian kurang waktu boleh dijeda dulu, kemudian baru di play kembali. Silakan. Oke, kita mulai untuk file yang pertama. Bagaimana perasaan dia yang sebenar-benarnya padamu? Cinta, sayang, atau hanya mempermainkan kamu atau main-main ya. Di sini ada angka 5. Kita akan maknai sebagai tanggal lahir ya. Kan kita maknai sebagai tanggal lahir. Tanggal 5 ya. Orang yang lahir pada tanggal 5 adalah seorang komunikator andal ya. Mereka bisa berbicara dengan siapapun tentang apa saja. Mereka memiliki banyak bakat dan minat yang tinggi, tetapi mereka cenderung mudah bosan ketika sesuatu tidak lagi menjadi tantangan. Itu angka 5 ya. Oke. Sekarang Gondes akan tebar kartunya. Gondes akan shuffle kemudian tebar kartunya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana perasaan dia yang sebenar-benarnya padamu? Cinta, sayang, atau hanya mempermainkan kamu atau main-main? Oke. Kita mulai ya. Fokus ya. Kalau bisa jangan di skip-skip. Ada Ace of Swords, awal ya. Ada Nine of Pentacle, sebuah kebahagiaan ya, kebahagiaan. Kita akan lihat selanjutnya. Kembali ya, pemikiran yang ragu-ragu. Ada The Chariot, sebuah kesabaran, pekerja keras, seorang ambisi tentang masa depan. Dan The Moms, emosional, atau bisa dimaknai sebagai seorang yang ambisi. Bagaimana perasaan dia yang sebenar-benarnya padamu? Cinta, sayang, atau hanya memanfaatkanmu? Tidak ada memanfaatkan. Dia bahagia bersama kamu awalnya, tapi kemudian tibalah ragu-ragu. Dia ini sosok pekerja keras ya. Dia timbul ragu-ragu. Dia harus mewujudkan impiannya. Dia lebih mementingkan masa depannya daripada sebuah hubungan. Tetapi dia juga punya kelebihan, kalau dia sudah mencintai seseorang, dia tidak akan mudah untuk mengingkari, atau dia akan tipe setia gitu. Ini dia. Bagaimana perasaan dia yang sebenarnya? Bahagia bersama kamu, tetapi kamu jangan berharap untuk diprioritaskan oleh dia, karena dia memiliki sebuah ambisi untuk, atau bisa dibilang mania kerja.
Dia lebih mementingkan pekerjaannya dan masa depannya daripada membina hubungan. Tapi dia bahagia, dia akan selalu respon kamu, tapi tidak akan menjadikan kamu sebagai prioritas. Tidak ada main-main di sini ya. Kita lihat klarifikasinya terlebih dahulu. Bagaimana perasaan dia yang sebenar-benarnya padamu? Cinta, sayang, atau hanya mempermainkan kamu atau main-main? Ya, klarifikasinya. File 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ada motivasi. Klarifikasinya. Kamu adalah sebagai motivasinya. Jadi dia nggak bisa namanya tidak terhubung dengan kamu, tetapi dia walaupun terhubung dengan kamu, tetapi dia akan tidak memprioritaskan kamu karena dia punya sesuatu yang akan diprioritaskan. Bahkan dia rela meninggalkan hubungan ini kalau kamu tidak bisa lagi memotivasi dia. Ya, dia akan lebih cenderung mengejar materi. Itulah tujuan hidupnya sesungguhnya. Ya, dia selalu mengalami, orang ini sepertinya selalu mengalami keterpurukan finansial. Ya, jadi membuat dia untuk, ya dari dasarnya memang dia adalah seorang ambisius, maniak kerja. Dan tidak akan meletakkan hubungan itu di atas ambisi dia. Ya, dia agak cool orangnya ya, bukan cool, lebih ke ya nggak lebih memprioritaskan kamu. Gimana ya cara ngomongnya, cuek, bukan cuek, dia bukan tipe cuek, tapi selama kamu tidak bisa memotivasi dia, dia tidak akan dia lebih baik sendiri sih tujuannya tuh seperti itu ya, dia lebih mementingkan perjalanan hidupnya ke depan. Orang ini sangat perhitungan sekali loh untuk hal-hal apapun ya, dia berjuang untuk masa depan karena dia tidak pernah memikirkan hubungan ini untuk serius. Dia serius, tetapi di sini ada keraguan-keraguan dia. Ya, dia akan lebih memilih masa depannya daripada milih kamu, seperti itu. Dia tidak akan meninggalkan kamu, tidak. Tapi kamu bisa bebas ya. Dia setia sama kamu, tapi kamu bisa bebas mencari yang lain pun dia tidak akan marah. Dia tidak akan marah, dia tidak akan cemburu. Ya, kalau ada cemburu tapi tetap dia simpan, tetapi dia tipenya tipe orang yang tidak memprioritaskan pasangan. Ada sayang, ada cinta, tapi tidak memprioritaskan pasangan. Bahkan dia akan meninggalkan kamu kalau kamu memang sudah punya yang lain. Karena apa? Dia lebih baik mengejar ke tujuannya, yaitu masa depan dia. Ya, dia lebih baik sendiri. Dia juga tidak akan mencari ganti kalau kamu tinggalkan, atau dia akan meninggalkan kamu juga. Ya, kamu mencari yang lain nggak masalah buat dia. Ya, dan dia tidak akan benci sama kamu dan tidak akan marah gitu. Dan dia juga tidak akan mencari pasangan lain. Dia akan lebih cenderung ke masa depan dia. Ya, dia akan tetap sendiri dan dia akan tetap berjuang untuk depan. Dia tidak akan pernah memperjuangkan kamu karena dia bukan tipe cowok yang romantis gitu, bukan. Ya tipe cowok yang ya kalau kamu ada oke, kalau kamu nggak ada ya nggak masalah gitu. Tetapi ada rasa sayang, ada rasa cinta gitu. Ya, selebihnya terserah sahabat semua ya. Kalau mau bertahan boleh ya. Dia tidak menjanjikan apa-apa sama kamu dalam hubungan ini, cuman kebahagiaan aja. Karena bagi dia masa depan lebih penting, lebih penting. Dia lebih mementingkan dirinya sendiri, lebih penting ke masa depan. Untuk hubungan tidak diprioritaskan, seperti itu ya. Semoga memahami ya. File 1. Kalau memang kamu masih bertahan sama dia, bertahanlah. Tapi kalau kamu pun meninggalkan dia, dia tidak akan menangis atau tidak akan sakit hati dan tidak akan ngeblok kamu tuh, enggak. Tapi dia cuman
lebih akan ke tujuannya, lebih fokus, karena dia memang fokus pada tujuannya, yaitu kehidupan ke depan menjadi lebih sejahtera. Ya, seperti itu. Sepertinya seseorang ini memang masa lalunya bukan masa lalu yang hebat gitu, yang banyak duit, banyak materi gitu, dan memang dia terlahir sebagai orang yang ambisius tentang pekerjaan, tentang masa depan. Oke, kan saya ya. Kalau kamu ada di sini, iya dia sayang, dia cinta sama kamu, tapi dia tidak memprioritaskan kamu. Gitu. Selama kamu masih bisa memotivasi dia akan tetap ada sama kamu. Dia tidak akan ngecat kamu. Dia orangnya tuh ya semau gue gitu. Tentang hubungan ya. Kalau aku mau chat kamu ya chat, kalau enggak ya enggak gitu. Kalau aku butuh kamu ya iya aku chat kamu. Kalau aku enggak butuh kamu ya aku enggak chat gitu. Tapi dia selalu melihat, misalkan kamu posting status gitu, dia akan lihat, dia akan kepoin kamu terus, tapi tidak untuk diprioritaskan ya. Oke, jadi saya akan buka pesannya, file 1. Bagaimana perasaan dia yang sebenarnya padamu? Pesan black box-nya Kondes. Karmix, ini hubungan yang menyakitkan ya. Aku merasakan ini adalah hubungan yang menyakitkan. Kalau kamu ada di sini pasti kamu banyak kebingungan, banyak tersisa, banyak menangis. Hubungan begini amat ya gitu. Kamu setia ya. Ya bisa dibilang semau aku gitulah gitu. Dia belum mau terikat, maksudnya dia orang yang nggak mau terikat. Kadang-kadang kamu jenuh ya hadapin hubungan ini. Dia mengabaikan kamu ya, seperti orang yang mengabaikan begitu, nggak peduli gitu. Karena dia lebih ambisi ke pekerjaan, bukan prioritas ke kamu. Dia ragu-ragu padamu ya. Oke. Jadi untuk kamu ya yang mau bertahan sama dia, silahkan bertahan ya. Tunggu saja sampai memang benar-benar dia udah siap untuk memberikan kepastian sama kamu ya. Ini hubungan karmik, sulit untuk meninggalkan dia, kamu sulit ya. Sakit tapi kamu tetap bertahan di sini terus, karena kamu nggak bisa ninggalin dia gitu. Itu namanya karmic relationship, toxic ibaratnya seperti itu. Banyak menguras air mata, banyak menguras energi, pemikiran pastinya. Di sini ada energi Scorpio, ada energi Cancer, ada energi Virgo, dan ada energi Pisces, ada energi juga Aquarius di sini ya. Sulit untuk meninggalkan hubungan ini ya. Karena dia nggak berbuat apa-apa, dia nggak pernah berbuat salah sama kamu ya, cuma dia fokus aja sama masa depan dia gitu. Dia lebih memprioritaskan itu, dan nggak ada alasan kamu untuk meninggalkan dia. Dan kamu sangat sayang, dia pun sayang sama kamu, dia pun cinta sama kamu, cuman ya bukan prioritas. Jadi kayak kebingungan gitu kamu di file 1 ya. Untuk move on agak susah, ini hubungan karmik ya, toxic. Harus syaratnya cuman harus ikhlas aja kalau kamu mau lepas dari hubungan ini seperti itu. Kalau mau lanjut ya kamu harus siap mental aja ya, siap menguras air mata, siap menguras, seperti orang yang butuh nggak dibutuhkan gitu, orang yang nggak dibutuhkan gitu, tapi dibutuhkan tapi nggak dibutuhkan. Gimana sih ya, kamu kayak berjalan sendiri aja. Mungkin dia diajak jalan pun nggak mau, ada aja alasannya. Itu bukan karena dia nggak suka, bukan karena dia nggak sayang sama kamu, tetapi memang di file 1 ini orangnya ini lebih mementingkan masa depan gitu. Jadi buang-buang uang tuh nggak berguna buat dia. Jarang nggak ada hasil tuh, dia tuh bagi dia tuh nggak masuk kategori. Jadi kalau ngajak dia itu ya yang menguntungkan bagi dia gitu, kamu baru bisa jalan sama dia gitu loh. Nggak mau kehilangan waktu, nggak mau kebuang waktu, nggak mau kehilangan uang, ragu-ragu
Kamu pun jadinya ragu-ragu di sini. Kamu dibuatnya ragu-ragu, mau maju apa mundur kamu bingung. Kamu adalah terhubung dengan karmik. Jadi ya kamu harus berusaha keras untuk melepaskannya. Ini hubungan toksik. Enggak ada alasan, dia enggak ada alasan nyakitin kamu juga enggak. Benci sama kamu juga enggak. Cuman kadang-kadang kamu merasa diabaikan gitu aja. Ya karena memang itu pribadi dia seperti itu gitu, bukan karena dia bermaksud mengabaikan kamu, enggak, memang pribadi dia begitu. Dan kalau kamu udah masuk ke ranah ini relationship, karmic relationship, sulit untuk keluar, tapi pasti ada cara, yaitu ikhlas untuk melepaskan. Kalau kamu memang tidak menyetujui hubungan seperti ini gitu. Ya oke, file 1 semoga bisa menjadi pencerahan ya. Segala sesuatu kebaikan pada sandaran kita pada Allah. Kita sandarkan harapan kita pada Allah. Orang ini tidak menjanjikan apa-apa ya, sampai nanti tercapai tujuannya. Kalaupun nanti tercapai tujuannya dan kamu menikah dengan dia pun, kamu akan babibuk sendiri, kamu akan kelelahan sendiri seperti itu ya. Oke, tetap bersandar kepada Yang Maha Kuasa, tetap bermohon kepada Yang Kuasa untuk berdoa untuk kebaikan dia aja. Semoga hubungan ini menjadi baik-baik saja, seperti layaknya berhubungan dengan kekasih ataupun dengan suami kalau udah yang bersuami kan ya, ini kalau udah berpasangan. Untuk semua hubungan ya. Kamu kalau udah bersuami dengan seorang berkarakter seperti ini ya, paling tidak kamu akan lelah sendiri, tetapi gimana, udah terlanjur ya kan, seperti itu ya. Oke, file 1, God bless you, Allah memberkatimu, amin. File yang kedua ya, di sini ada angka 7 ya, kita akan maknai sebagai tanggal lahir ya. Bagaimana perasaan dia yang sebenar-benarnya padamu? Cinta, sayang, atau hanya mempermainkan saja? Oke. Tanggal 7 ya. Orang yang lahir pada tanggal 7 memiliki pikiran yang dalam dan analitis ya. Mereka tidak menyukai kedangkalan dan cenderung melihat melampaui permukaan. Mereka suka menghabiskan waktu tenang, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan. Mereka juga mereka juga sangat intuitif ya, dan mengikuti naluri seperti itu ya, karakter daripada orang yang lahir pada tanggal 7. Oke. Kemudian sekarang akan shuffle. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu tanyakan di sini. Bagaimana perasaan dia yang sebenar-benarnya padamu? Cinta, sayang, atau hanya mempermainkan kamu atau main-main? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana perasaan dia yang sebenar-benarnya padamu? Cinta, sayang, atau hanya mempermainkan kamu atau main-main? Ada karma. Ada peluang sangat besar. Ada yang dinamakan keberanian. Pencarian jati diri. Dan adanya the magician, kekuatan alam. Dia seseorang yang berani mengambil keputusan. Ya. Dan dia selalu menyerahkan semuanya itu pada kekuatan alam, termasuk hubungan ini. Ambil satu lagi. Dan dia sosok yang bertanggung jawab. Tidak ada cinta di sini,
tapi dia mempunyai keputusan dalam hubungan ini. Dia akan berani mengambil sebuah keputusan atau sebuah peluang di mana dia akan menyerahkan juga hubungan ini pada keadaan alam, misalnya seperti ini. Ya kalau jodoh tidak kemana seperti itu, tetapi dia tetap sosok yang bertanggung jawab dalam hubungan ini, seperti itu. Jadi serius, tidak main-main. Ya. Kita lihat klarifikasinya. Kenapa dia bertindak seperti ini? Ada the Hermit, ya. Ketenangan diri. Ya itu yang dia pikirkan seperti itu. Dia lebih banyak apa namanya ya nggak mau repot gitu loh, nggak mau repot. Tapi sosoknya sosok yang tanggung jawab, nggak mau repot gitu. Dia lebih mengambil relax dalam hubungan ini, tapi bertanggung jawab. Dia tidak banyak mengobrol cinta, tidak banyak mengomong aku cinta kamu, aku sayang kamu. Ya, cintanya nggak ada diukur. Di sini nggak ada ukuran cintanya, tapi dia punya tanggung jawab dalam menjalin sebuah hubungan. Dia lebih tenang, nggak mau bicara tentang cinta-cinta, tentang janji-janji, tapi dia akan membuktikan kalau mempunyai sebuah tanggung jawab dalam suatu hubungan seperti itu. Di sini ada The Empress, karena kamu itu sosok yang dia pikir ya, yang menurut dia itu kamu tuh sosok yang memang penuh kasih sayang, penuh perhatian, maka dia juga merespon ya. Tapi dia tidak bisa mengatakan aku cinta kamu, aku sayang kamu, tapi dia akan mewujudkan dengan melalui pikiran dan tindakan. Di sini ada pengkhianatan, karena dia pernah mengalami sebuah pengkhianatan dari orang masa lalunya. Pernah kecewa lah begitu ya, pernah kecewa, pernah dibuat dikhianati. Jadi dia tidak banyak mengumbar cinta, tidak banyak mengumbarkan kata-kata sayang, tapi dia banyak di pikiran dia bertanggung jawab atas semua hubungan ini gitu ya. Jadi kalau kamu mau ngajak nikah ya bilang aja ngajak nikah gitu. Ini sosok yang tanggung jawab ya, tidak mengobrol cinta. Kondes nggak bilang dia mencintai kamu, Kondes nggak bilang dia sayang kamu, Kondes nggak bilang dia mempermainkan kamu, tapi dia punya kesetiaan dan punya tanggung jawab, dimana dia akan mempertanggungjawabkan hubungan ini. Ya, dia tidak banyak berkoar-koar tentang love you, enggak. Dia lebih tanggung jawab, ada di pikiran dia. Suatu saat kalau ada peluang pasti akan terbukti cintanya itu seperti apa, dan dia akan selalu bertahan untuk kamu. Lebih dari cinta, lebih dari sayang, lebih daripada hubungan. Ini di sini dibutuhkan pengertian saja. Ya, tidak harus disampaikan dengan aku cinta kamu, ayo kita jalan, nggak usah. Tapi dia punya pendirian bahwa dia punya rasa tanggung jawab dalam hubungan ini suatu saat nanti. Ya, kenapa? Karena dia juga mengerti kalau kamu adalah seseorang sosok yang penuh kasih sayang, penuh dengan perhatian, dan kamu adalah motivasinya. Kamu sosok mandiri, jadi kamu tidak membutuhkan kayak obrolan cinta, obrolan kata-kata cinta gitu. Ya, karena juga di sisi lain dia juga pernah mempunyai pengalaman yang buruk, yaitu dikhianati oleh pasangannya, dan dia di hubungan ini bertahan untuk kamu, tetap setia untuk kamu, walaupun sepertinya dia itu cuek sama kamu seperti itu. Memang itu ada kembali di sini ya, turun the Chariot. Ada energi Virgo, ada energi the Chariot tentang sebuah ketegasan ya, tidak mengobrol janji, tapi nanti suatu saat ada kesempatan atau peluang ya, di saat sudah tiba saatnya dia akan menunjukkan ini loh, aku tuh sebetulnya seperti ini. Dia sekarang ini dia banyak memperjuangkan masa depan, karena menurut dia obrolan janji itu tidak penting, yang penting adalah bukti. Dan menurut dia untuk menghalalkan hubungan ini adalah memerlukan biaya, dan untuk masa depan itu perlu biaya, perlu uang. Jadi dia bekerja agar dia tidak sampai nanti mengecewakan kamu atau kehidupan kalian tuh bertengkar di tengah jalan hanya karena finansial, seperti itu ya. Oke, kita sekarang shuffle untuk
file yang kedua ya. Jadi kamu kalau menurut Kundes ya, kalau kamu sayang sama dia, doakan dia yang terbaik ya. Kamu harus siap dengan keadaan dia yang tidak romantis, tidak penuh ngobrol janji, tidak pernah ngobrol janji, tapi di sini terlihat bahwa dia sosok yang bertanggung jawab apabila dia sudah menjalin suatu hubungan. Gitu. Maaf dakduk ya, ada tetangga yang lagi rehat. Dan letaknya tuh deket banget sama ruangan Kundes bikin video. Kundes akan ambil sesuai tebarannya ya. 6 ya. Oke. Kita kan buka satu persatu. Oke. Dia sudah ada pasangan ya. Sebagian ada yang beriring dengan rumah tangga orang, atau kamu yang sudah berumah tangga ya. 09 dimaknainya kelimpahan. Ini ada momen apa di angka 09 ini hanya kalian dan Tuhan yang tahu. Hidup itu kenyataan. Di sini ada cinta tanpa harus memiliki. Ya, ini kamu harus siap mental ya. Segala sesuatu cinta tuh nggak harus memiliki. Ya, tapi kalau menurut Kundes ya harus memiliki sih. Ada rezeki nomplok. Rezeki nomplok itu apa nih? Ya bisa kasih sayang, bisa teman, bisa uang, bisa kebahagiaan lainnya. Beribadah ya, kamu di sini diminta untuk selalu beribadah, bermohon kepada Yang Maha Kuasa, karena hanya Allah yang berkenan menyatukan kalian. Walaupun dia sudah berumah tangga, kalau Allah berkehendak, dan kamu pihak perempuan ya. Kalau perempuan nggak boleh poliandri ya. Oke, terima kasih. Langsung diberikan pesan The White, The Apoya Kundes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Pergerakan dimulai dari kamu, karena dia ragu walau perasaannya itu sangat besar. Kamu yang harus benar-benar ya aktif, tapi tidak memalukan ya. Aktifnya aktif yang terarah, jangan yang aktif yang mempermalukan diri sendiri. Saling sayang ya, di sini ada saling sayang. Dia tidak pernah mengatakan aku cinta kamu, aku sayang kamu, nggak pernah, tapi dia akan mengerti bahwa hubungan itu harus dipertanggungjawabkan gitu ya. Oke, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Kalau tidak resonan, ini berarti bukan energi kalian, karena ini adalah general reading. Dan kalau resonan, artinya ini memang benar energi kalian ya. Ini adalah penarikan energi secara acak ya. Jadi mohon untuk bijak menyikapi readingan ini. Oke, God bless you. File 2. Allah memberkatimu. Amin. File yang ketiga. Di sini ada angka 8. Kundes akan memaknainya sebagai tanggal lahir ya. Oke. Tanggal 8. Orang yang lahir pada tanggal 8 dikatakan sebagai pemimpin daripada pengikut. Kebanyakan seperti itu. Mereka memiliki pikiran yang logis ya, praktis, dan bakat untuk berbisnis. Mereka juga memiliki kemampuan yang hebat untuk menjadi wira swasta atau menjadi manajer hebat, pemimpin tim atau supervisor ya. Penampilan dan pencapaiannya ya, mereka itu penting bagi jadi begini, penampilan dan pencapaian mereka itu penting bagi mereka ya. Yang penting itu pencapaian dan keberhasilan, itu yang dia pikirkan ya. Oke, pada taruh sini. Karena saya akan shuffle kartunya. Bagaimana perasaan dia yang sebenar-benarnya padamu? Cinta, sayang, atau hanya mempermainkan kamu? Oke, kita lihat. Fokus ya, jangan di skip. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe terima kasih, dan jangan lupa tekan tombol notifikasi untuk bisa melihat video-video terbaru Kundes ya. Oke, fokus ya.
Ini adalah general reading, bisa resonate, bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua ya, dan bisa terbolak-balik atau vice versa. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana perasaan dia yang sebenarnya padamu? Cinta atau hanya cinta, sayang, atau hanya mempermainkan kamu? Ada Seven of Swords. Ada Ace of Cup dan ada Ace of Swords. Ada beban beban tanggung jawab ya, dan ada keraguan-keraguan di sini. Dia mempunyai masa lalu dan dia sayang sekali dengan orang masa lalu. Dia mempunyai beban tanggung jawab yang harus dipikul dari orang masa lalu itu yang selalu ada di pikiran dia ya, yang ada di pikiran dia. Masa lalu itu bisa istrinya, bisa mantan istrinya ya kan, seperti itu. Bisa mantan pacar, bisa pacarnya. Kita akan lihat klarifikasinya. Keluarga yang bahagia. Kalian berdiri dengan keluarga kah? Pergerakan ke depan ya, waktu dengan cepatnya, perubahan. Ragu-ragu dalam berpikir dia, karena beban tanggung jawab ini berat sekali. Ada peluang dan ada the pool dan kenyamanan. Dia mempunyai rumah tangga, dia mempunyai orang masa lalu yaitu istrinya mungkin, karena ini ada rumah tangga ya, tapi bisa juga mantan istrinya atau dia mempunyai orang masa lalu gitu. Dia cinta banget sama orang masa lalu itu ya, dan semua ini membuat dia beban pikiran karena udah masa lalu. Artinya kan dia harus ragu-ragu untuk mencintaimu pun ragu-ragu. Apakah dia benar-benar cinta? Karena tidak melihatnya di sini. Dia hanya merasakan beban tanggung jawab. Nyaman sih dia sama kamu, tetapi tidak untuk serius sama kamu. Ya, sebagai teman curhat mungkin. Karena dia lebih menanggung beban pikiran dan beban berat hidupnya ini. Dia sudah mulai ragu-ragu untuk melangkah ke depan bersama kamu. Ya, jadi nggak ada cinta lagi. Cuma kenyamanan aja yang didapatkan dari kamu. Dia merasa nyaman bersama kamu, tapi tidak untuk serius ya. Dia tidak main-main sama kamu, tapi tidak untuk cinta atau tidak untuk cinta ya. Tidak untuk lebih jauh gitu. Tidak ada kepastian gitu. Nggak ada untuk kepastian itu. Ya. Karena dia sudah punya rumah tangga atau mempunyai masa lalu. Bisa masa lalu itu bisa masa lalu dari hasil masa lalu itu anaknya. Jadi dia menanggung beban. Atau memang dia masih berpasangan dengan istrinya atau pasangannya ya, bukan harus istri atau suaminya gitu ya. Jadi nggak ada cinta, nggak ada sayang, tapi dia nggak mempermainkan, dia hanya berteman aja karena dia merasa nyaman sama kamu gitu ya. Dia cintanya tetap buat orang masa lalu dan untuk anak-anaknya. Di sini terlihatnya seperti itu
ya, untuk keluarganya yang pasti itu. Jadi nggak ada cinta, nggak ada sayang, cuma sebatas kenyamanan aja. Nyaman itu dihadirkan karena apa? Kalau kalian ngobrol saling nyambung tuh bisa juga begitu. Jadi kalian jangan baper. Kundes mohon, kundes harap jangan baper ya. Nanti ini nggak ada cinta. Cintanya hanya untuk perang masa lalu. Seperti itu. Ya. Oke. Kalau kalian kurang detail silahkan personal reading. Kalau kurang detail ya. HP ada di deskripsi ya. Udah saya akan ambil untuk pesan buat file nomor 3. Oke, Anda akan buka satu persatu pesannya. Untuk file nomor 3. Jangan putus asa. Curiga. Ya. Cemburu. Ini pesan buat kamu ya. Kejar impianmu menjadi sebuah kenyataan. Selama itu adalah impian positif pastinya ya. Tetap semangat. Saling mencintai. Nyaman itu bisa dihadirkan karena sayang. Tapi untuk cinta, maybe yes, maybe no. Bisa iya, bisa tidak. Tapi di sini tidak ada cinta. Kalau lihat cintanya hanya untuk orang masa lalu. Dan dia ragu-ragu karena dia masih mempunyai tanggung jawab yang besar sehingga tidak mau mengawali semuanya menjadi awal gitu. Jadi ya cuma sekedar sayang aja, sekedar nyaman aja buat kamu ya. Sekedar nyaman aja. Oke, sekarang kita akan shuffle untuk The White ampunya Kondes versi Kondes Mendes, pesan alam versi Kondes Mendes. Oke, file 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung shuffle aja ya, terlalu lemes. Oke, terima kasih. Kondes akan buka pesannya buat file yang ketiga. Egois ya, kita nggak boleh egois ya, kita nggak boleh egois atau memaksakan kehendak ya. Biarlah yang harus berjalan biar jalan pada jalurnya ya. Kalau kamu meyakini dia adalah cinta kamu ya, berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan jalan keluar atau bimbingan bagaimana sebaiknya hubungan ini gitu ya. Oke. File 3. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Untuk file yang keempat ya. General readings. Bagaimana perasaan dia yang sebenar-benarnya padamu? Cinta, sayang, atau hanya mempermainkan? Di sini ada angka 18 ya. Berdasarkan memaknainya sebagai tanggal lahir ya. Oke. Tanggal 18, orang yang lahir pada tanggal ini ya, tanggal 18 dikatakan bekerja dalam karir berbasis layanan ya. Mereka adalah orang-orang yang berpikiran kuat dan mandiri, yang suka bertanggung jawab ya. Mereka juga memiliki pemahaman yang baik tentang orang dan kebutuhan mereka gitu loh. Kesabaran dan toleransi dikatakan sebagai kunci keberhasilan mereka. Ya, yang pasti kesabaran dan toleransi merupakan adalah sarana untuk mencapai sebuah keberhasilan. Ini menurut yang mempunyai tanggal lahir 18 atau mempunyai karakter seperti itu ya. Oke. Bagaimana perasaan dia yang sebenarnya padamu? Cinta, sayang, atau hanya mempermainkan kamu atau main-main? Berdasarkan sampel ya.
fokus ya, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah yang berkenan memberikan jawaban yang tepat dan benar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana perasaan dia yang sebenar-benarnya padamu? Cinta, sayang, atau hanya mempermainkan kamu? Atau main-main? Ada kebimbangan di hati dia, ya. Ada harapan, kesenangan dunia, bimbingan, ada rumah tangga, ada cinta yang besar. Ada the wheel of fortune. Ada cinta yang besar. Kalian berdiri dengan rumah tangga orang, atau kamu yang berumah tangga, atau memang kalian masih berumah tangga, masih punya ikatan rumah tangga, tapi berdiling, ya. Ada cinta yang besar, ada cinta yang banyak, ada kesenangan dunia, ya. Ada sebuah keinginan klarifikasinya, bagaimana perasaan dia yang sebenarnya padamu, cinta, sayang, atau hanya mempermainkan. Ada the woods, fase baru. Dia bimbang, dia mencintai kamu. Ada pergerakan ke depan lebih cepat, dia sayangnya semakin besar. Tapi dia sudah berumah tangga, dia bimbang posisinya, dan keinginan dia hanyalah kembali pada pasangannya, ya. Sama kamu juga cinta, tapi bimbang. Dia ingin kembali pada pasangan terdahulunya, tetapi ada penyelesaian, ya. Dia bimbang untuk menyelesaikan hubungan dengan kamu. Dia ingin kembali sama orang yang terdahulu. Ini mungkin kamu, ya, kamu atau dia, ini bisa vice versa. Ada kebimbangan, ada apa? Ada kesenangan dunia, ada rumah tangga, ya. Dia berdiri dengan kamu, dia sudah berumah tangga atau sebaliknya ini. Tapi di sini ada pergerakan cepat begitu cinta sama kamu, ya. Tetapi di klarifikasinya, dia sebenarnya menginginkan kembali kepada pasangan hidupnya terdahulu, yaitu pasangannya. Tapi dia juga bimbang, karena sudah ada penyelesaian di hubungan ini, ya. Karena penyelesaian, karena dia menawarkan cinta ke kamu, maka terjadi perceraian. Tapi pada saat ini sebenarnya perasaan dia ingin kembali pada pasangannya, tapi ada kebimbangan, ada kebimbangan. Jadi untuk kamu, ya, cinta sama kamu juga cinta, tapi dia juga menginginkan orang masa lalu untuk bisa kembali bersama dia. Dia menginginkan kembali dengan orang yang dicintai, karena dia memang benar-benar mencintai pada pasangannya yang terdahulu, ya. Dan kemungkinan besar kamu akan ditinggalkan, karena dia sayang sama kamu. Tapi di sisi lain dia punya rumah tangga, ada anak, ada pasangannya, seperti itu. Dan dia terpikir untuk menyudahi hubungan ini, kembali pada orang masa atau rumah tangganya, kembali kepada rumah tangganya, ya. Kok bisa dia cinta kok? Ya, siapa
bilang nggak bisa? Bisa. Misalnya Gondes sudah punya pasangan di rumah, tapi dipertemukan dengan seseorang itu, dan Gondes sayang, dia juga sayang karena mendapatkan sebuah chemistry ya, mendapatkan sebuah kecocokan di saat itu ya. Awalnya ya cuma sebagai hiburan aja, kayak iseng gitu, karena terhadap rumahnya tangga sendiri itu ada di ambang kebimbangan dia itu ya, udah di ambang perceraian gitu. Nah, kebimbangan, ada dia lari mencari sebuah keinginan gitu, dipertemukanlah dengan Gondes gitu misalkan, kita saling terhubung gitu. Akhirnya apa, Gondes sadar bahwa Gondes masih punya rumah tangga di rumah, dan Gondes bimbang, ingin meninggalkan dia, susah, ingin meninggalkan yang di rumah tangga, tapi intinya kuatnya di sini melebihi ingin kembali pada rumah tangganya, karena di sana masih ada anak, ada pasangannya gitu ya, mumpung belum selesai. Itu yang dia ambil tindakannya gitu. Tuh ada rumah tangga kebimbangan, ingin kembali tapi juga bimbang, ditolak atau tidak, mau kembali sama kamu, dia lebih berat kepada keluarganya, karena sebenarnya ya hubungan dengan kamu itu cuma sebatas awalnya, sebatas kesenangan dunia aja, untuk hiburan. Tapi jatuh cinta beneran, memberikan cinta beneran, hanya kalian berdua baper. Tetapi sisi lain dia memikirkan orang di keluarga, rumah tangganya, dia ingin kembali, juga bimbang. Dia dalam keadaan bimbang intinya ya. Jadi untuk sahabat yang ada di ranah ini, dan memang ini adalah ranah kalian, pertimbangkan kembali ya, pertimbangkan kembali ya. Jangan terburu-buru memutuskan keinginan-keinginan yang sesaat saja. Takutnya nanti sahabat menyesal, karena dia lebih akan ingin ada keinginan kembali pada keluarga atau rumah tangganya ya. Ada cinta besar buat kamu, memberikan cinta ke kamu, tetapi diklarifikasinya dia punya keinginan yang tidak bisa ditahan, karena kemarin itu bertemu sama kamu karena kesepian ya. Dia menginginkan balikan dengan rumah tangganya, tapi dia juga bimbang ya, masih bimbang. Jadi jangan memutuskan segala sesuatu dengan begitu cepat, lebih baik kamu pertimbangkan lagi ya. Oke. Kamu sahabat, pertimbangkan baik buruknya, untung ruginya, dan untuk kedepannya bagaimana ya. Oke. File 1, file 2, file 3, file 4 sudah kami sampaikan. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Segala sesuatu sandarkan pada Yang Maha Kuasa. Cinta boleh, tapi jangan kamu mencintai melebihi daripada takaran cintamu. Karena apa? Bersandarlah kepada Allah. Cinta duniawi akan membawa kita lebih kecewa suatu saat ya. Lebih baik kita sandarkan kepada Allah, bermohon kepada Allah bahwa segala sesuatu atas kehendaknya, atas izinnya, semua akan baik-baik saja. Jadi cintailah dia karena Allah ya. Oke. Tetap optimis apapun yang terjadi, tetap bersyukur dalam segala keadaan. Oke. Ada kesalahan dari milik Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa. Ada kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Sempurna, Sang Maha Pemilik segala izin, dan Maha Kuasa yang menguasai segala umatnya. Jadi hati pun, untuk file yang keempat ya, general readings. Bagaimana perasaan dia yang sebenar-benarnya padamu? Cinta, sayang, atau hanya mempermainkan? Di sini ada angka 18 ya. Berdasarkan memaknainya sebagai tanggal lahir ya. Oke. Tanggal 18, orang yang lahir pada tanggal ini ya, tanggal 18, dikatakan bekerja dalam karir berbasis layanan ya. Mereka adalah orang-orang yang berpikiran kuat dan mandiri, yang suka bertanggung jawab ya. Mereka juga memiliki pemahaman yang baik tentang orang dan kebutuhan mereka gitu loh. Kesabaran dan toleransi dikatakan sebagai kunci keberhasilan mereka
Ya, yang pasti kesabaran dan toleransi merupakan adalah sarana untuk mencapai sebuah keberhasilan. Ini menurut yang mempunyai tanggal lahir 18 atau mempunyai karakter seperti itu. Ya, oke. Bagaimana perasaan dia yang sebenarnya padamu? Cinta, sayang, atau hanya mempermainkan kamu atau main-main? Berdasarkan sampel ya. Fokus ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang berkenan memberikan jawaban yang tepat dan benar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana perasaan dia yang sebenarnya padamu? Cinta, sayang, atau hanya mempermainkan kamu? Atau main-main? Ada kebimbangan di hati dia, ya. Ada harapan, kesenangan dunia, bimbingan, ada rumah tangga, ada cinta yang besar. Ada the wheel of fortune. Ada cinta yang besar. Kalian berdiri dengan rumah tangga orang atau kamu yang berumah tangga? Atau memang kalian masih berumah tangga, masih punya ikatan rumah tangga, tapi berdiling, ya. Ada cinta yang besar, ada cinta yang banyak, ada kesenangan dunia, ya. Ada sebuah keinginan klarifikasinya, bagaimana perasaan dia yang sebenarnya padamu, cinta, sayang, atau hanya mempermainkan. Ada the woods, fase baru. Dia bimbang, dia mencintai kamu. Ada pergerakan ke depan lebih cepat, dia sayangnya semakin besar. Tapi dia sudah berumah tangga, dia bimbang posisinya, dan keinginan dia hanyalah kembali pada pasangannya, ya. Sama kamu juga cinta tapi bimbang, dia ingin kembali pada pasangan terdahulunya tetapi ada penyelesaian, ya. Dia bimbang untuk menyelesaikan hubungan dengan kamu. Dia ingin kembali sama orang yang terdahulu. Ini mungkin kamu ya, kamu atau dia, ini bisa vice versa. Ada kebimbangan. Ada apa? Ada kesenangan dunia. Ada rumah tangga. Ya, dia berdiri dengan kamu. Dia sudah berumah tangga atau sebaliknya ini. Tapi di sini ada pergerakan cepat begitu cinta sama kamu, ya. Tetapi diklarifikasinya, dia sebenarnya menginginkan kembali kepada pasangan hidupnya terdahulu, yaitu pasangannya. Tapi dia juga bimbang karena sudah ada penyelesaian di hubungan ini, ya. Karena penyelesaian, karena dia menawarkan cinta ke kamu, maka terjadi perceraian. Tapi pada saat ini sebenarnya perasaan dia ingin kembali pada pasangannya, tapi ada kebimbangan, ada kebimbangan. Jadi untuk kamu ya cinta, sama kamu juga cinta, tapi dia juga menginginkan orang masa lalu untuk bisa kembali bersama dia. Dia menginginkan kembali dengan orang yang dicintai, karena dia memang benar-benar mencintai pada pasangannya yang terdahulu, ya. Dan kemungkinan besar kamu akan ditinggalkan.
karena dia sayang sama kamu. Tapi di sisi lain dia punya rumah tangga, ada anak, ada pasangannya, seperti itu. Dan dia terpikir untuk menyudahi hubungan ini kembali pada orang masa atau rumah tangganya, kembali kepada rumah tangganya. Ya. Kok bisa dia cinta kok? Ya siapa bilang nggak bisa? Bisa. Misalnya Gondes sudah punya pasangan di rumah, tapi dipertemukan dengan seseorang itu, dan Gondes sayang, dia juga sayang karena mendapatkan sebuah chemistry, ya, mendapatkan sebuah kecocokan di saat itu. Ya, awalnya ya cuma sebagai hiburan aja, kayak iseng gitu, karena terhadap rumahnya tangga sendiri itu ada di ambang kebimbangan dia itu, ya, udah diambang perceraian gitu, karena kebimbangan. Ada dia lari mencari sebuah keinginan gitu, dipertemukanlah dengan Gondes gitu misalkan, kita saling terhubung gitu. Akhirnya apa? Gondes sadar bahwa Gondes masih punya rumah tangga di rumah, dan Gondes bimbang, ingin meninggalkan dia, susah, ingin meninggalkan yang di rumah tangga, tapi intinya kuatnya di sini melebihi ingin kembali pada rumah tangganya, karena di sana masih ada anak, ada pasangannya gitu, ya, mumpung belum selesai. Itu yang dia ambil tindakannya gitu. Tuh. Ini ada rumah tangga kebimbangan, ingin kembali tapi juga bimbang, ditolak atau tidak, mau kembali sama kamu. Dia lebih berat kepada keluarganya, karena sebenarnya ya hubungan dengan kamu itu cuma sebatas awalnya, sebatas kesenangan dunia aja, untuk hiburan. Tapi jatuh cinta beneran, memberikan cinta beneran, hanya kalian berdua baper. Tetapi sisi lain dia memikirkan orang di keluarga, rumah tangganya, dia ingin kembali, juga bimbang. Dia dalam keadaan bimbang intinya, ya. Jadi untuk sahabat yang ada di ranah ini, dan memang ini adalah ranah kalian, pertimbangkan kembali, ya, pertimbangkan kembali, ya. Jangan terburu-buru memutuskan keinginan-keinginan yang sesaat saja. Takutnya nanti sahabat menyesal, karena dia lebih akan ingin ada keinginan kembali pada keluarga atau rumah tangganya, ya. Ada cinta besar buat kamu, memberikan cinta ke kamu, tetapi diklarifikasinya dia punya keinginan yang tidak bisa ditahan, karena kemarin itu bertemu sama kamu karena kesepian, ya. Dia menginginkan balikan dengan rumah tangganya, tapi dia juga bimbang, ya, masih bimbang. Jadi jangan memutuskan segala sesuatu dengan begitu cepat, lebih baik kamu pertimbangkan lagi, ya. Oke. Menesakan shuffle untuk pesan buat file nomor 4, ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke. Berdasarkan buka satu persatu isi dari pesan ke black boxnya Gondes apa. Buat yang menonton video ini atau memilih file ini, the months, perasaan, emosi ya. Ada inisial E. Anda usianya lebih muda dari kamu. Jangan putus asa. LDRan, ada sebagian yang LDRan. Janji palsu, ada janji palsu di hubungan ini. Oke, semoga bisa menjadi pencerahan, bisa menjadi antisipasi, motivasi, ya. Apapun yang terjadi itu adalah kehendaknya, ya. Kamu yang berada di ranah ini dan memang benar ada di ranah ini,
pertimbangkan kembali ya. Gondes akan shuffle untuk the white ampunya Gondes, pesan alam semesta versi Gondes. Ada 2 pesan, 3. Pesan alam semesta pertama, ada angka 26. Gondes nggak tahu ya, 26 itu angka atau momen apa ya, momen apa yang terjadi pada kalian. Rintangan, banyak rintangan di hubungan ini. Dan ada jujur. Kejujuran itu lebih penting karena kejujuran itu adalah bagian dari unsur menjalin hubungan, yaitu jujur, setia, percaya, dan saling melengkapi ya. Oke, semoga bisa bermanfaat buat file yang keempat. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Seperti ini loh perasaan dia ke kamu, sebenarnya itu seperti ini gitu ya. Dan jangan dijadikan pedoman hidup karena ini hanya clue saja ya. Jangan jadikan acuan hidup sehari-hari karena ini hanyalah gambaran saja ya. Ada kesalahan dalam milik Gondes tarot tentang hati dan jiwa, ada kebenaran dalam milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah sang pemilik izin, sang pemilik kuasa, dan maha sempurna ya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah berkati.